Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, siswa SMP Negeri 21 Buton, dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ketiga dengan tema kearifan lokal. Proyek kami yang ketiga kali ini diberi judul Study Tour Wisata Budaya Keraton Kesultanan Buton. Tema ini diambil dengan tujuan agar kami sebagai generasi penerus dapat lebih mengenal dan mencintai budaya leluhur peninggalan Kesultanan Buton. Dalam wisata budaya kali ini, kami juga didampingi oleh kepala sekolah dan guru-guru SMP Negeri 21 Buton, serta dipandu oleh salah satu pemandu wisata yang ada di Benteng Keraton Kesultanan Buton. Selama kami mengunjungi beberapa objek peninggalan Kerajaan Buton yang ada di Benteng Keraton Kesultanan Buton, pemandu wisata menjelaskan dengan telaten sejarah dari setiap objek yang kami kunjungi. Menyaksikan video proyek kami dan Adapun beberapa peninggalan kerajaan Sultan Buton yang kami kunjungi diantaranya yaitu Makam Sultan Murhum. Makam Sultan Murhum terletak di area dalam benteng keraton. Makamnya berada di atas ketinggian yang mana kita harus menaiki beberapa anak tangga dan melepaskan alas kaki terlebih dahulu untuk masuk ke dalamnya. Sultan Murhum atau yang dikenal Khalifatul Khamis adalah raja ke-6 atau raja terakhir dan sultan pertama. Sultan Murhum memiliki nama kecil Laki Laponta dan memerintah dari tahun 1538 sampai dengan 1584. Peninggalan kerajaan Buton kedua yang kami kunjungi adalah Batu Igandangi. Objek kedua yang kami kunjungi adalah Batu Igandangi. Merupakan tugu batu setinggi 1,4 meter yang memiliki celah pada sisi luarnya. Di masa lalu, terdapat mata air pada celah batu ini yang diyakini dapat mengeluarkan air bila ada penobatan raja atau sultan. Disebut juga sebagai Batu Igandangi karena di tempat ini dilakukan pemukulan gendang pada malam sebelum pelantikan raja maupun sultan Buton agar air suci tirta keluar. Air suci tersebut digunakan untuk memandikan calon sultan yang akan disumpah dan dilantik keesokan harinya. Kerajaan Buton ketiga yang kami kunjungi yaitu Makam Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau dikenal dengan Oputa Hiko. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, seorang pejuang gerilyawan yang menentang penjajahan Belanda di wilayah Kesultanan Buton. Dia keluar masuk kawasan hutan untuk mengatur strategi melawan pemerintahan Belanda. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dinobatkan sebagai Oputa Hiko oleh pihak Kesultanan Buton. Gelar yang bermakna raja atau penguasa yang bergerilyawan melawan penjajahan Belanda di dalam hutan. peninggalan kerajaan Buton keempat yang kami kunjungi adalah Batu Popaua. Batu Popaua. Batu Popaua atau batu pelantikan sultan merupakan salah satu bukti peninggalan kerajaan Buton yang berbentuk sebuah batu memanjang. Batu Popaua merupakan batu pelantikan yang terletak di depan Masjid Agung, berbentuk batu ponu atau simbol kewanitaan, dan merupakan tempat raja atau sultan dilantik
oleh Dewan Menteri dengan cara memutarkan payung di atas kepalanya. Batu ini dianggap suci dan keramat serta dipercaya sebagai tempat pertama kalinya Raja Buton pertama Wakaka menginjakkan kakinya. Peninggalan kerajaan Buton kelima yang kami kunjungi yaitu jangkar atau sampah raja. Jangkar ini berasal dari kapal VOC yang keram. Berawal pada tahun 1752, jangkar tersebut adalah milik VOC yang bernama Rustenwerk. Kapal tersebut tenggelam di perairan Pulau Buton. Penduduk setempat, utamanya penduduk wilayah Keraton Buton, menjarah isi kapal tersebut dan mengambil salah satu isinya berupa jangkar. Dan saat ini, jangkar tersebut menjadi salah satu benda bersejarah di wilayah Keraton Kesultanan Buton. Peninggalan kerajaan Buton ke-6 yang kami kunjungi adalah tiang bendera atau Kasulana Tombi. Kasulana Tombi terbuat dari kayu jati yang didirikan pada akhir abad ke-17 di masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Darul Alam. Kasulana Tombi atau tiang bendera terletak di sebelah kiri Masjid Agung Keraton dengan tinggi 21 meter. Tiang bendera ini digunakan untuk mengibarkan bendera Kesultanan Buton, yaitu Tombi Longa-Longa. Peninggalan kerajaan Buton ke-7 yang kami kunjungi adalah Gua Arumpalaka atau dikenal Liana Latondo. Gua Arumpalaka atau Liana Latondo. Gua Arumpalaka terletak di kaki pondasi dinding benteng Keraton Kesultanan Buton bagian timur yang berjarak kurang lebih 300 meter dari Lawana Kampebuni. Disebut Liana Latondo karena menjadi tempat perlindungan Arumpalaka ketika dikejar oleh musuhnya. Arumpalaka merupakan Raja Boni berada di Buton kurang lebih 3 tahun bersama pengikutnya antara tahun 1660 sampai 1663. Peninggalan kerajaan Buton ke-8 yang kami kunjungi adalah Jaraijo. Jaraijo mempunyai arti kuda hijau. Kuburan kuda kesayangan Sultan yang selalu memakai aksesoris serba hijau. Namun versi lain mengatakan bahwa Jaraijo adalah makam seorang Belanda. Pada tahun 1635, dia dan 4 rekannya menghalangi pembangunan benteng keraton, namun tidak merubah hubungan Belanda dengan Kesultanan Buton. Peninggalan kerajaan Buton yang terakhir yang kami kunjungi adalah museum. Tempat ini banyak terdapat benda-benda peninggalan Kesultanan Buton seperti mata uang Kampua atau alat tukar yang terbuat dari kain tenun Buton, guci, tempat wadah yang terbuat dari kuningan dan perak, keramik, baju-baju adat, bendera, patung, tombak, foto-foto, dan masih banyak lagi. Itulah beberapa peninggalan Kesultanan Buton yang sempat kami kunjungi pada studi tur wisata budaya kali ini. Dengan mengunjungi peninggalan Kesultanan tersebut, kami banyak mendapat pengetahuan tentang sejarah Kesultanan Buton. Kami berharap dengan proyek kami kali ini dapat memberikan manfaat serta informasi mengenai beberapa peninggalan Kesultanan Buton yang ada di Benteng Keraton Buton kepada masyarakat lingkungan sekitar. Saya mewakili SMP Negeri 21 Buton mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video proyek kami. Sampai berjumpa kembali proyek penguatan profil pelajar Pancasila kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih gina aku kabarakati sulubi bari-bari alamu aja gani butuni
sababani minana bari-bariya